Saudara, mendaki gunung jadi kegiatan populer di segala usia, khususnya pecinta adrenalin. Setiap tanjakan dan batuan terjal yang dilewati terbayarkan dengan panorama apik dan kepuasan batin saat tiba di puncaknya. Namun di balik pesona itu, mendaki gunung bukanlah aktivitas ringan karena salah langkah nyawa bisa jadi taruhannya. Seperti yang dialami seorang turis asal Brasil, Juliana Marins. Kisahnya untuk menaklukkan Gunung Rinjani berakhir tragis. Juliana meninggal dunia setelah jatuh ke jurang Gunung Rinjani. Can pace, yeah, and the view is amazing. Yeah, was so worth it, so worth it. Inilah Juliana Marins, warga Brasil yang tengah jadi sorotan. Video ini diambil oleh seorang turis asal Italia saat mendaki Gunung Rinjani bersama Juliana sebelum tragedi yang menimpa Juliana terjadi. Juliana adalah seorang travel influencer yang tengah melakukan perjalanan keliling Asia sejak Februari 2025. Meski mendaki gunung, tampaknya menjadi pengalaman pertama bagi Juliana. Namun ternyata Juliana memilih untuk menaklukkan Gunung Rinjani sebagai pengalaman pertamanya. Sebuah gunung yang memiliki jalur pendakian tersulit, apalagi bagi pemula. Saudara, tak sendiri Juliana mendaki Gunung Rinjani bersama 5 pendaki asing didampingi seorang pemandu lokal pada Sabtu 21 Juni dini hari. Di tengah pendakian di Cemara Nunggal atau yang dikenal sebagai jalur neraka Rinjani karena keekstrimannya dan kecuramannya, Juliana kelelahan. Juliana pun diminta beristirahat, sementara pemandu dan pendaki lain tetap melanjutkan perjalanan. Namun ternyata saudara, Juliana tak kunjung menyusul rombongan. Saat ditelusuri, di titik awal hanya tas Juliana yang ditemukan. Juliana dilaporkan terjatuh di jurang ke arah Segara Anakan. Jatuhnya Juliana di jurang Rinjani ini ternyata menggemparkan para pendaki, saudara. Beberapa jam setelah Juliana jatuh, sejumlah pendaki dari Malaysia menerbangkan drone untuk memeriksa kondisi Juliana. Setelah menyisir dari ketinggian 200 hingga 300 meter, drone menemukan Juliana di jurang sedalam 600 meter dan masih terlihat bergerak. Mengetahui Juliana yang masih hidup, sejumlah pendaki berusaha memberitahu Juliana dengan berteriak dan menuliskan pesan di kertas yang digantungkan di drone berisi wait atau tunggu pertolongan datang. Dari video drone pendaki Malaysia, saudara, tim SAR gabungan pada hari Sabtu bergegas melakukan penyelamatan pada Juliana. Namun ternyata Juliana sudah tidak berada di lokasi awal. Tubuh Juliana telah terperosok lebih jauh beberapa ratus meter yang membuat tali pengaman tak dapat menjangkau Juliana. Dengan menggunakan drone thermal, tim SAR menemukan Juliana di kedalaman 500 meter. Namun kondisinya sudah tidak bergerak. Meski begitu, meski saat itu titik Juliana sudah ditemukan, namun cuaca di Gunung Rinjani yang tak bersahabat membuat evakuasi terkendala. Sudah lihat pada lokasi kurang lebih sekitar 500 meter, ya, 500 meter ke bawah, dan memang kita lihat bahwa artinya korban tidak bergerak. Ada rencana tim dari Basarnas, artinya melewat helikopter dari pusat ini akan datang dan melihat kondisi lapangan apakah memungkinkan untuk kegiatan evakuasi lewat heli. Saudara, tak kunjung dievakuasinya Juliana Marins membuat sejumlah warga Brasil gregetan. Mereka akhirnya ramai-ramai menggeruduk kolom komentar di media sosial Presiden Prabowo yang berisi salvem a Juliana atau berarti selamatkan Juliana. Warganet Brasil meminta agar pemerintah Indonesia mengevakuasi Juliana. Respons hal ini, Wamensesnek Juri Ardiantoro bilang Presiden Prabowo akan mengambil tindakan untuk membantu Juliana.
Nanti kita akan update ya perkembangannya mengenai apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk membantu. Sebetulnya bukan hanya kasus ini yang di Rinjani ya, tapi banyak kasus yang sampai ke Presiden yang oleh tim Bapak Presiden sedang diadvokasi. Saudara, setelah 5 hari yang kompleks, jenazah Juliana Marins akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan. Proses evakuasi ini pun tak mudah, saudara. Sebelum mengangkat jenazah Juliana dari jurang sedalam 600 meter, tim SAR harus berjibaku dengan cuaca buruk dan kontur tanah yang labil. Demi tidak kehilangan posisi jenazah Juliana, tim SAR bahkan bermalam dengan metode flying camp di tebing yang curam sedalam 590 meter. Inilah keadaan. Kemarin itu kita ngecampnya di kita melakukan flying camp. Jadi kita menggunakan angkur-angkur yang ada di situ, kita bikin batu-batu yang ada di situ kita bor, kemudian kita bikin flying camp, itu kita pasang pengaman angkur, dan kita jaraknya sama korban ini kurang lebih 3-4 meter jarak kita tidur atau ngecamp di situ. Gitu. Saya tidak bisa membayangkan. Dan cuacanya sering di situ berubah sering kabut, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri dalam proses evakuasi. Saudara, setelah sempat terkendala cuaca dan medan, proses evakuasi jenazah Juliana Marins akhirnya bisa dilakukan. Tim SAR bahu-membahu menarik tali sling yang sudah diturunkan untuk menjangkau korban Juliana Marins yang terperosok di jurang wilayah Cemara Nunggal di Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tim SAR memutuskan menggunakan tali untuk mengevakuasi korban yang berada di jurang di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Usai dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri dan diserahkan pada pihak keluarga. Saudara, kejadian tragis yang menimpa pendaki asal Brasil ini menjadi pelajaran dan catatan bagi porter dan pemandu di pendakian kawasan Sembalun Gunung Rinjani. Mereka pun berharap pendaki menyiapkan diri sebelum dan saat melakukan pendakian ke Rinjani. Mengingat medan pendakian menuju puncak harus melewati jalur ekstrim dan butuh kehati-hatian. Siapkan diri, hati-hati, siapkan perlengkapan, dan juga jangan lupa bawa air. Air yang penting ya? Penting air, keselamatan, yang penting safety lah. Belum usai kisah tragis yang dialami Juliana Marins saat pendakian di Gunung Rinjani, saudara. Kabar duka juga datang dari seorang pendaki dari Kudus, Jawa Tengah. Ada Jovita Diva Prabu Dawardani. Jovita yang baru lulus dari Universitas Muhammadiyah Kudus meninggal dunia setelah jatuh dari puncak natas angin di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Korban yang mendaki bersama teman-temannya terperosok ke jurang sedalam 50 meter. Jovita Diva Pramudawardani mendaki di Gunung Muria bersama temannya pada Selasa 24 Juni lalu. Ia mendaki dari base camp Natas Angin sekitar pukul 8 pagi. Namun saudara, saat perjalanan pulang sekitar pukul 2 siang, Jovita terjatuh ke jurang. Dari kesaksian pendaki lain, Jovita terjatuh karena tergelincir saat sedang merekam pemandangan. Gunung Muria memiliki banyak puncak, salah satunya adalah puncak Natas Angin. Jalur ini paling diminati oleh pendaki, meski medan pendakian Gunung Muria memang tak se-ekstrim Gunung Rinjani. Karena jalurnya berupa setapak berbatu, namun tetap saja pendakian menuju puncak pun menguras tenaga. Dan tetap saja kehati-hatian harus diutamakan saat mendaki gunung. Saudara, terjalnya lokasi pendakian mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi pada Jovita. Tim evakuasi juga sempat terkendala peralatan dan sulitnya menjangkau lokasi. Setelah hampir 8 jam, korban akhirnya dapat dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum
Lukmono Hadi untuk diotopsi. Awalnya kita terkendala personil dan peralatan, Pak. Tim pendahulu melaporkan demikian. Oke. Selanjutnya tadi malam sebenarnya sudah sempat kita lakukan upaya. Terkendala kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita hentikan tadi malam. Dilanjutkan tadi pagi, kita model estafet dari masing-masing pos. Karena jalur yang cukup ekstrim, kendala di lapangan yang cukup tinggi. Saudara, mendaki gunung memang jadi kegiatan yang menantang dan memacu adrenalin. Tapi ini bukan sekedar rekreasi. Ada kemampuan tubuh dan skill yang harus dipenuhi. Di balik keindahan pesona, tersembunyi bahaya yang tak boleh diabaikan. Kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk berbenah tak hanya bagi pendaki, tapi juga otoritas yang bertanggung jawab.